Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada ruang diskusi hari ini. Yang saya hormati Ibu Sangajidikan Hapsari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra serta teman-teman sekalian. Pada pertemuan hari ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Oedipus Sang Pangean. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, ada Sinta Lestari. Yang kedua, ada Nurinda Virginia Wigusti Ayu. Yang ketiga, ada saya, yaitu Septiari Safitri. Yang keempat, ada Talia Hauraul Maula. Baik, selanjutnya kita akan memaparkan materi tentang Oedipus Sang Pangean. Pada slide pertama, kami akan memaparkan tentang Oedipus Sang Pangean. Yang kedua, kami akan memaparkan Oedipus kompleks. Yang ketiga, kami akan memaparkan Elektra kompleks. Dongeng Oedipus mengisahkan seorang anak laki-laki yang membunuh ayahnya lalu menikahi ibunya. Ini sama seperti halnya Sang Kuryang versi Indonesia. Ia menikahi ibunya karena terbuai oleh kecantikannya. Oedipus adalah putra Raja Lawius. Atas nasihat peramal kerajaan, Raja Lawius membuang Oedipus yang saat itu masih bayi. Hal itu karena putra raja diramalkan akan membunuh raja setelah dia dewasa. Untuk menghindari hal itu, Lawius memerintahkan pengawalnya membuang anaknya yang masih bayi. Dalam pembuangan itu, kaki bayi tersangkut dalam kain gendongannya, tersangkut di pohon tepi jurang. Bayi itu akhirnya ditemukan dan dibesarkan oleh raja kerajaan lain. Diberi nama Oedipus karena kaki bayi itu yang bengkak. Oedipus dewasa kemudian mengembara beserta pengikutnya. Dalam pengembaraan itu, Oedipus bertemu dengan Raja Lawius, sehingga terjadi pertempuran. Akhirnya Raja Lawius terbunuh oleh pedang Oedipus. Oedipus datang ke kerajaan Thebes. Kemudian Oedipus mampu memecahkan teka-teki Styx. Akhirnya rakyat Thebes mendaulat Oedipus menjadi raja Thebes yang baru menggantikan Lawius. Kemudian Oedipus menikahi Jocasta, yang mana adalah ibu kandung dari Oedipus. Dongeng Oedipus ini adalah dongeng yang waktu itu sangat fenomenal dan melahirkan penyakit kejiwaan, yaitu Oedipus kompleks dan Elektra kompleks, yang terinspirasi dari dongeng Oedipus ini. Dicetuskan oleh Sigmund Freud karena melihat fenomenal Oedipus ini. Oedipus kompleks. Teori psikososial yang melandasi Oedipus kompleks. Freud percaya bahwa manusia adalah makhluk seksual sejak lahir. Sentuhan fisik seperti belayan, pelukan, dan ciuman sangat penting untuk tumbuh kembang seseorang anak. Menurut Freud, perkembangan psikoseksual pada masa kanak-kanak menjadi secara bertahap. Setiap tahap mewakili perkembangan seksual pada bagian tubuh yang berbeda. Tanda-tanda Oedipus kompleks. Tanda-tanda Oedipus kompleks tidak selalu mengacu pada hal-hal yang bersifat seksual, sehingga terkadang sulit dipastikan. Berikut tanda-tandanya. 1. Bersikap posesif terhadap ibunya. 2. Tidak membiarkan ayahnya menyentuh ibu. Bersikeras tidur di antara orang tua.
dan lebih senang jika ayah tidak tidur bersama ibu. 3. Berharap ayah bepergian dalam waktu lama atau tidak berada di dekat ibu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu fase perkembangan psikologis bayi dan anak menurut Ferd. Pada fase yang pertama yaitu fase oral. Fase ini terjadi sejak bayi baru lahir hingga berusia 18 bulan. Bayi yang sedang berada di fase oral akan merasakan kepuasan saat menggunakan mulutnya. Kepuasan ini bisa diperoleh bayi dengan cara mengisap, menjilat, mengunyah, dan menggigit. Yang kedua ada fase anal. Tahap ini terjadi saat anak berusia 18 bulan hingga 3 tahun. Tahap ini berfokus pada munculnya sensasi yang dirasakan anak saat buang air besar dan ketika anak mulai mengembang kebiasaan toilet training yang sehat. Yang ketiga ada fase falik. Tahap ini berlangsung saat anak berusia 3-5 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai menyadari perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Berdasarkan teorinya, Ferd mempercayai Oedipus kompleks berkembang pada fase ini. Pada fase falik atau falus, hasrat seksual dan ketertarikan dengan lawan jenis mungkin akan muncul pada diri anak, termasuk anak laki-laki ke ibunya. Namun, perasaan tersebut tidak disadari oleh anak. Yang keempat ada fase laten. Tahap laten terjadi saat anak berusia 5-12 tahun atau saat pubertas. Pada tahap ini anak akan mengembangkan perasaan pasif terhadap lawan jenis. Yang terakhir ada fase genital. Tahap ini terjadi pada masa pubertas hingga dewasa. Pematangan minat seksual sehat terjadi pada fase ini. Remaja yang telah pubertas akan mulai merasakan hasrat seksual terhadap orang lain yang dianggapnya menarik. Elektrokompleks hampir sama dengan Oedipus kompleks, namun elektrokompleks dialami oleh anak perempuan berusia 3 hingga 6 tahun yang memiliki ketertarikan dengan sang ayah dan tidak menyukai atau cemburu terhadap sang ibu. Konsep elektrokompleks pertama kali digagas oleh Carl Jung pada tahun 1913. Ia merupakan salah seorang psikoanalisis. Istilah elektrokompleks berasal dari kepercayaan Yunani. Elektra dan saudara laki-lakinya Orestes yang merencanakan pembunuhan terhadap ibu mereka. Hal ini dilakukan karena keinginan balas dendam atau kematian sang ayah. Selanjutnya, elektrokompleks dapat terjadi karena saat proses perkembangan anak di mana ia menyadari bahwa memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan sang ayah. Ia pun akhirnya menyalahkan sang ibu dan menjadi semakin dekat dengan sang ayah. Namun, saat ia menyadari tidak ingin kehilangan perhatian sang ibu, ia akan meniru apa yang ibu mereka lakukan. Anak dengan elektrokompleks biasanya akan memiliki keinginan untuk menikah dengan sang ayah saat ia telah dewasa. Kesimpulannya pada materi hari ini yaitu Oedipus kompleks dan elektrokompleks merupakan penyakit yang sangat fenomenal pada zamannya. Kedua penyakit tersebut diberi nama oleh Sigmund Freud karena terinspirasi dari dongeng Oedipus yang sangat fenomenal pada saat itu. Dongeng Oedipus merupakan kreasi imajinatif Sophocles dan dongeng Oedipus merupakan karya agung yang dimiliki oleh Eropa. Karya sastra tersebut masuk ke dalam psike dan mengendap dalam otak menjadi taraf ketidaksadaran kolektif bagi masyarakat Yunani pada saat itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau penyampaian yang salah yang kami ucapkan. Terima kasih sudah menyimak materi hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.